Selamat datang di Live with Trio Lestari. Yeay, woo. Wow. Luar biasa. Yes, semangat. Malam hari ini. Semangat. Malam hari ini kita kedatangan. Semangat. Hey. Selasa. Soalnya di sebelah ada tante-tante cantik. Iya. Lu jangan bilang tante-tante dong. Lu bilang ada wanita cantik gitu kan cukup. Ada wanita cantik Nah. dan tante cantik. Iya. Ini tetap tante gua. Makin cantik ya Yuni Syara ya. Selamat malam Mbak Yu. Selamat malam, jangan tambah ganteng dong. Aduh. Dipuji juga. Selamat malam. Malam. Sandra Dewi. Keren liatnya. Kalau cara ngeliat, cara negurnya beda. Lo nggak Tadi ada. dia negur gue gini, hey Tom, gitu doang. Kalau Sandra tuh pakai senyum, sumringah. Loh iya Kan dong. cewek. Iya kan gitu perempuan ya. kan harus disapa dengan kelemah lembutan gitu kan. Buat Sandra Dewi apa kabar? Baik. Ini gue pertama kali loh gue duduk sedekat ini dengan Sandra Dewi. Kenapa sih? Kan udah sering yang dekat sama yang kebalik ya. Iya, hati-hati banget nyebut nama gue Sandra Dewi. Ampun kakak. Balik. Habis namanya mirip suka salah sebut kan. Oh iya. Udah. Memicu kericuhan rumah Yaudah, tangga. kita panggilnya Sandra aja ya. Sandra. Jangan, mending kita sebut saja dia Jono. Biar nggak salah sebut. Jangan dong. Ini jangan Jono, gila udah cantik begini. Oh iya. Di mana-mana kalau dia nggak salah sebut. Princess. Iya. Saya pakai Tom. mahkota. Princess Bangka. Tangan. Tangan jangan nutupin dong. Iya, Tom, iya. biar nggak salah sebut. Princess Bangka. Bangka. Oh iya Kan dari Bangka. Bangka. Iya, Bangka. Ini saudaranya Ahok. Yang ini Kamu sebenarnya Princess apa? Bangka, yang ini martabak Bangka. Gitu. Mulai. Oh, oke. Tipker ya, tipis kering. Kita juga ada komunitas Sailor Moon. Hai. Wah, Cosplay, asik banget nih. Coba berdiri. Sailor Moon. Wah. Enggak berdiri semua, angkat rok yang tinggi. Kemudian ada komunitas Komutoku. Mana Komutoku? Ini. Oh, Ini- berdiri. Ini kenapa dinamakan Komutoku? Kenapa? Karena pakai helm, kalau dibuka Mungketoku. Ya, silakan duduk. Serem-serem. Gak apa-apa, ada Tom. Bre. Iya. Komutoku itu. Iya, Gue iya. pikir tadi gue suruh senyum, nggak ada yang senyum. Iya. Oh, itu udah senyum. Udah. Udah Oke. senyum. Kemudian ada komunitas sepeda tua Indonesia. Wey. Oh, keren. Berarti sepeda ontel-ontel gitu ya? Ontel. Ini biasa saya punya nongkrongnya sepeda di kota. ontel. Kapan-kapan kita main bareng sepeda ontel ya. Pas ini sering nih. Ini yang Tommy kode paling gak Sudirman suka tuh nih. sepeda ontel. Oke. Tinggi sepedanya. Wah, fisik Kan banget. Gue bilang sepedanya tinggi loh. Iya. Bukan salah gua dong. Bukan. Salah sepedanya. Iya. Oke. Terus sepedanya tinggi. Hei, udah. Sekarang kita tema hari ini adalah akhir bahagia. Yes. Duduk dong, duduk. Oh, iya. Nggak enak kan? Alias Jadi kelihatan. happily ever after. Iya. Ya, istilah yang identik dengan Fairy tale. Fairy tale. Kesukaan Princess, Sandra Dewi itu. Princess. Makanya Sandra Dewi kan malam hari ini pakai mahkota. Iya, ini disuruh kreatif. Putri Ahok. Kok kan putri ya? Ya ceritanya gitu kan sekarang lagi heboh Ahok. kan Jadi ini sekampung langsung gitu. sekalian Putri sekarang Ahok. ini kan ya kan kamu menjadi artis terkenal. Cie. Ceritain dong pengalaman saat dulu hidup waktu masih di Bangka ya. Dia di Bangka. Terus sampai sekarang menjadi artis di Indonesia, Ibu kota. ya, Cosmopolitan Mampu Jakarta. menaklukkan ibu kota Ya, ya. jadi udah pokoknya kalau kata J Flow maksimal. Maksimal. Ya ya, oke itu Hidupnya dari gimana? kecil sih bahagia-bahagia aja ya. Hmm. Enaknya kalau di Bangka nggak perlu cantik terus, pakai sendal jepit, enak, pakai celana pendek, pakai kaos juga Sebentar, udah. satu pertanyaan simpel. Apa? Kamu di Bangka di mananya? Pangkal Pinang. Kok nggak pernah ketemu? Ya. Eh. Dia lagi cerita jangan dipotong. Tompi, Iya, dia iya. di Pangkal Pinang, lu pangkalan ojek. Terus. Jadi memang dari dulu bermimpi pengen ke Jakarta sih, pengen kuliah lagi, pengen ke Terus? Disneyland, dan memang dari dulu suka nonton kartun Princess Disney gitu. Apa yang paling suka? Dia dusta. Cinderella. Iya. Dia dusta, Cinderella. dia dusta. Kenapa? Waktu cerita ketemu gue pertama dia bilang gini, aku tuh mimpi ke Jakarta pengen jadi istri dokter bedah plastik. Ih, bohong banget. Kamu jangan tuh, kamu jangan berdusta, jangan ada dusta di antara kita. Oke, terus. Iya, terus memang karena pengen ke Jakarta ya udah, dan memang semua mimpinya tercapai. Tapi cita-citanya jadi artis nggak? Enggak sih, pengen sih ya, tapi nggak pernah
nggak pernah kebayang ya. Tahu diri lah ya. Yang unik itu ya, dia tuh suka makan binatang-binatang yang Itu pernah coba sih. Oh, coba makan. Jadi dijebak makan sama apa aja? Dewi semua dimakan. Makan apa? Terus apa lagi? Enggak, Jadi kalau trotoar bisa digerogotin dia makan. Jadi itu cuman acara Natal waktu itu, terus disuruh makan itu kayak di challenge aja gitu, dan aku berani. Aduh, aku takut banget. Cuman sih. kali itu sih, cuman kali. Kamu casingnya aja di luar Aku ya. takut sama kamu. Dalamnya ternyata ini Enggak, juga ya. sukanya makan cowok. Hai. Makanlah aku. Langsung berdiri ya semua. Ya. Oh Aku ikhlas. my God. Apa makanan paling aneh yang pernah kamu makan? Hati cowok. Enggak. Yang waktu itu di acara itu di Trans TV juga, jadi Ini Trans lagi TV ini enggak. bagian Nih, challenge gitu ya. Oke. Menjebak Challenge. aku makan. Challenge. Mending balik ke Disneyland-nya aja deh. Iya, kita ngomongin serem Disneyland aja ya. Karena kalau cerita tentang perjalanan kamu tuh kan panjang banget gitu Iya, ya. Tapi apa sih yang membuat kamu yakin bahwa kamu bisa sampai di situ gitu? Maksudnya kan nggak ada perjalanan yang kamu percaya bahwa nggak ada yang instan kan? Iya, Semua berproses. Ya, itu kira-kira tips buat teman-teman yang punya mimpi sama seperti kamu. Kalau aku sih terus bermimpi dan terus berjuang ya, karena memang kalau zaman aku dulu untuk jadi seorang public figure tuh susah banget ya kayaknya ya. Soalnya masih sama Gading juga ya awal-awal ya, syuting-syuting itu memang nggak instan gitu. Kalau zaman sekarang kayaknya lebih gampang ya. Tapi kalau zaman dulu tuh bener-bener Sebenarnya berjuang. nggak gampang juga sih. Nggak gampang juga ya. Nggak gampang juga. Kayak berjuang. Tapi sebenarnya ada yang menarik nih Glenn. Melihat anak-anak yang punya mimpi, ternyata masih ada orang yang peduli buat anak-anak yang punya mimpi. Iya. Tahu nggak siapa? Siapa? Tante Yuni. Syara luar Yuni biasa. Syara. Boleh tepuk tangan nggak? Ini makin concern sama dunia pendidikan juga ya. Iya, Mbak Yuni ini, aku manggil Mbak Yun ya. Mbak Yun ini ternyata punya sebuah sekolah yang dia cari uangnya sendiri. Dia sekarang jualan baju. Dia sekarang nyanyi. Apa yang bisa dia jual pokoknya. Jangan jual diri yang Oh bukan. Kalau itu hap, bahaya. Nah jadi uang itu dia kumpulin buat ngebangun sebuah sekolah. Nah Mbak Yun bisa cerita. Sebenarnya gini, jadi waktu di Batu Malang itu Di Batu Malang nih Batu tepatnya. Malang. Dulu waktu saya itu mungkin susah banget, hidup saya susah banget. Saya dari Batu ke Jakarta itu sampai sekarang itu bukan perjalanan yang mudah. Jadi kalau lihat Krisdayanti, Yuni Syara, jangan lihat sekarang. Lihat perjalanan kita yang dulu, kemana-mana kita naik bis, kemana-mana kita, pokoknya susah banget deh. Tapi yang lebih susah sebenarnya mama ya. Iya. Karena mama yang mikirin besok makan apa, nyekolahin anak saya pakai apa. Dan itu akhirnya yang membuat Mbak Yuni punya kepedulian untuk bicara tentang pendidikan. Dan itu untuk masalah pendidikan sama sekali nggak terbesit. Cuman waktu itu lagi bawa anak-anak ke kampung, memperkenalkan kampungnya ibunya. Ada sekolah yang mau roboh. Dia bilang mau ditutup aja. Aku bilang sayang kalau sekolah ditutup. Akhirnya saya adopsi sekolah itu sampai sekarang. Jadi sekolah PAUD, pendidikan anak usia dini. Membayarnya 2.500 rupiah saja. Jadi itu pun nggak bayar semua. Kadang ada yang bayar pakai apel gitu ya. Terus setelah itu saya juga punya tempat penitipan anak. Sekarang berkembang lagi, saya punya murid TK. Ini anak TK-nya sudah pengen maunya SD juga di situ. Karena saya menerapkan proses belajar mengajar itu adalah bermain sambil belajar. Jadi anak-anak itu dengan sukacita, dengan senang hati bersekolah di sekolah Henry. Keren, tepuk tangan dong buat Mbak Sarah. Bicara soal anak-anak, Be. Menarik ya. Ya, keren. Kita nanti akan bahas lagi. Bicara soal anak-anak, kita akan saksikan. Jadi kita punya segmen namanya Bakal Lestari, Mbak Yuni. Sandra Dewi, saya. Awas, Ketuka, awas. Jadi Selimpet. Jadi Emosi dijaga. kita akan saksikan penampilan Bakal Lestari di episode kali ini tentang bukan tentang kelak mereka bisa mencapai puncak grogi dong. prestasi. Pastinya doanya kita seperti musisi-musisi yang ada di Kita Indonesia. sambut. Kalian lah. Kita sambut. Semangat ceritanya. Coba lo ngomong, coba sambut. Kita sambut. Iya. Tar. Penampilan pun. Inilah Gitu, Liodra dan Olivola. Ya Allah, bagus banget kalian ini. Aduh. Mana warga Lestari suaranya? Suaranya wow. Ya ampun. Hai. Coba kalian kenalkan Keren nama kalian banget. dulu. Nama kalian, nama kamu, nama kamu? Nama aku Oli. Tepuk tangan buat Olive. Olive. Kamu sayang? Aku Liodra. Liodra, tepuk tangan dulu dong buat Liodra. Satu lagi sayang. Aku Ola. Oke, Ola. tepuk tangan buat Ola. Ola, Olive dan Liodra. Ah, ah. Saudaraan.
Iya, kakak adik. Kakak adik. Ah. Jawabnya aja begitu. Iya kakak adik. Stop, Bareng. stop, Tom. Ah. Coba ulang dong. Stop bullying. Jangan suka menyakiti. Stop bullying. Jangan bullying. Stop bullying. Jangan suka menyakiti. Stop bullying. Berhenti kau membuli. Tadi gue ngemerhatiin. Tadi dulu. Ini pertanyaan. Tadi Sandra Dewi nanya ke gue. Apa? Mereka ini nyanyi. Siapa yang nanya? Sandra Dewi. Oke. Dia nanya. Tuh. Karena aku mempertegas. Udah. Jadi dia nanya. Ini nyanyinya beneran tadi. Terus aku bilang, iya ini live semua. Nanti saya suruh mereka bertiga nyanyi. Dan bener dia pasti terharu dan Bagus amazed. banget. Boleh tepuk tangan ya buat mereka. Kalian umur berapa sih? Ya umur berapa sih? Aku umur 14 tahun. 14? Aku 12 tahun. Aku 15. Kamu berapa? Aku 13. Ini ketua kelasnya, ketua kelas. Ayo. Aku ngomongin masak-masakan dulu ya. Iya. Tadi lo denger gak? Oke. Leondra tadi ada bagian yang gitu. Asik ya? Nggak Bisa juga. tinggi banget. Nggak harus begitu. Suara tinggi banget. Iya, tapi nggak usah dulu praktekin juga gitu, agak sakit di kuping. Oke. Kok tadi dia tidak enak ya? Enak, kalau dia enak banget gitu. Iya. Oke, kalian ini Drink, lo mesti tanya pertanyaan ini buat mereka nih. Kalian kan suka tokoh ini Disney. Yang paling kalian suka siapa kalau Disney? Aku Cinderella. Cinderella. Kamu? Aku si Barbie. Kalau kamu? Aku Ariel. Ariel. Noah? Nih, Noah? dia pasti sukanya Shrek. Oh bukan. Shrek ya? Kan Disney. Iya, Shrek kamu. Shrek bukan Disney. Oh, Aku suka bukan. Donald Duck. Kalau Oh, Donald kamu Duck, tanya ya. dong aku. Kamu siapa? Aku sukanya Unyil. Oh, lokal. Unyil. Kok megang Kok Sandra gak ditanya? Oh iya. Sandra sukanya apa? Sandra. Semuanya. Maksudnya? Semua dari Disney suka. Kamu semuanya suka ya? Suka. Kamu Nggak nyangka loh saya ngeliat lu. Enggak, semua princess. Sandra, Oh. kalau princess tuh ketawanya gitu. Kan cuma suka doang princess, tapi gak usah jadi Katanya, princess. katanya Oh, gitu, iya. bener kamu saking sukanya sama Disney itu kamu mau menikah di Disneyland. Iya, jadi kan memang kemarin jadi ambasadornya Disney gitu. Jadi Oh gitu, kamu iya, ambasador. ya untuk promosiin film Cinderella. Gitu. Aha. Tahun depan juga ada Beauty and the Beast kan. Jadi Nah cocok Beauty and the Beast. Pas. ya Berdirinya. kiri bang, turun di sini bang. Oh bukan di situ ya? jadi memang Terus. terus jadi memang impiannya sih, impiannya. Ya, Tapi kamu kayaknya udah kawin. didoktrin banget sama Disney. Nggak, dia pengen kawinan. Iya. Kamu pengen kawinannya di sana. Oke, ayo. Hey, Aku siap. fotoin maksudnya lu yang fotoin. Oh iya, besok aku foto sama dia. Besok gua ada session foto sama Dewi sama Sandra Dewi. Jam berapa? Hah? Mau ikut? Jam berapa? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Ikut, Iya. ya. Gini, sekarang kita challenge. Lu jauh-jauh deh, gue jadi joki hilaf. Takut salah nyebut ya? Kamu bertiga maju sedikit. Oke, Kamu bertiga maju ini anak sedikit. satu nih bener-bener nih. Saya pengen men-challenge kalian bertiga nyanyi tanpa musik dulu. Ngetes. Ntar dulu. Langsung dibagi harmoni. Ntar Sebelum dulu. nanti nyanyi sama kakak Glenn. Oh, Coba lagu apa aja Oke. boleh? Lagu apa aja Oke, boleh? oke. Yang lagi ngetren aja ya. Boleh. Oke. Oke. Silakan menghujam jantungku. Gak ada yang tahu itu. Adele. Yang Adele. Oh. Lu tahu Adele? Tahu Adele? Coba kasih. Ada belel. All I ask. Oke. 1, 2. All I ask is it. This is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Give me your memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends. 'Cause what if I never love
nyanyi sekarang buat. Gua nggak diajak nyanyi sih. Oh iya, lu mau nyanyi? Ntar lo di sini. Sekarang nyanyi lagu Disney. Aku nyanyi Disney dong. Lu mau nyanyi? Lu nyanyi Lu lah. Gua nyanyi nih sama. Ini lagu kita persembahkan buat Princess ya. Oh, thank you. Aku sama Sandra jadi ini ya, couple. Video klip. Jadi ceritanya gini. Adegannya gini. Gini, adegannya gini, ada adegannya ya. Iya, adegannya. Princess Sama Abu. Abu. Ini lagunya Stop Bully loh Ini kan tadi. lagunya A Whole New World kan? Aladdin kan? Iya. Tuh, Abu. Abu. Iya benar-benar gue maunya. Enggak, tapi itu karakter, bukan pembulian, bukan. Karakter. Hollywood coy, Hollywood. Dia Aladdin. I can show you the world. Expanding. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dream. A whole new world, a dazzling place I never knew. But now I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Terima kasih. Kayaknya aku paling happy malam ini di dunia. Kenapa? Kayaknya karena ini lagu nomor 1 dalam hidup aku. Hey. Main I can show you aja. Kenapa dia agresif banget ya Akan malam selalu ingat. Hey, jangan diingat-ingat. Kalau itu jangan dirusak. Memori gue udah bagus nih malam Oh, ini. iya. Memori gue tentang Sandra Dewi nih jangan dirusak oleh gambar-gambaran. Ya. I can show Hey, you please. the world. Hey. Jangan. Please. Kalem. Oke. Lyodra adalah jebolan IMB katanya tahun 2014, betul? Ya. Bener gak? Iya bener. Itu kamu nyanyi lagu apa waktu itu? Pernah nyanyi lagu apa di situ? Aku 6 besar di Indonesia Mencari Bakat. Lagunya nggak tahu banyak deh. Waktu Tapi audisi yang pertama apa? Yang paling audisi kamu ingat, pertama tuh Yang meloloskan kamu. Nesun Dorma sama Uninvited kayaknya. Boleh nggak tepuk tangan buat Lyodra? Wow. Ding. Yes. Bre. Ini kan anak-anak yang ahli dalam bidang musik dan Iya. suara. Ah. Mbak Yuni udah jangan ditanya karirnya. Iya, dan Ini kepedulian tentang pendidikan wah, luar Mbak Yuni, biasa ya. sekali. Tapi ini ada yang keren, Bre. Makasih. Apa tuh? Lu bayangin kalau Makasih. misalnya kompor Anak kan kartun. lu biasanya pakai gas. Iya. Ini pakai air. Ing. Lah kan orang masak pakai gas ya? Ini pakai ngeledek, air. ngeledek. Beneran. Masa bisa? Ih, nggak percaya. Makanya. Gua aja nggak percaya. Makanya, lu mau tahu kan? Yaudah, jangan kemana-mana. Tetap di Live with, With Trio Lestari. Main lagi di Live with Trio Lestari. Wow. Ding. Yes. Oh, Nyok, Jadi drama. sini. Nyok, sini Nyok. Ya elah nyanyi belum beres udah main drama aja. Nyanyi aja masih suka. Masih suka. Jangan dong, sekali-sekali dong. Oh, iya, asik. Yes, masih bersama Kita ngomongin wanita-wanita Kita cantik ngomongin juga. kompor air. Nah, ini yang tadi gue bilang. Mana coba gue lihat. Gue Tuh, nggak penasaran. pakai gas, pakainya Ini air. kan dari Kok air nyala jadi beneran ya? Nyala beneran tuh, lihat apinya keluar. Coba kita masuk telur. Ibu-ibu coba telur dimasak Ini bisa mungkin beneran siapa nggak? tadi? Yang ini yang udah jago masak Ini ini belum. Ya. Sudah nyala. Ini udah ada minyaknya bu. Pegangin. Coba. Ah, ini baru jago Ini nih. jago nih. Beda ya.
Masih belajar Lu nih bisa gue. buka telurnya? Kalau tante-tante telurnya 2. Ya. Kalau Dewi Sandra mah masih Sandra Dewi. Cari ribut. Gue bener-bener gak sengaja loh. Bener gak sengaja. Nggak Oh, bener, Bang, ini udah gue di luar Bersama belakang sih. misalnya. Udah gak usah dibahas. Ya. Udah, masa lalu. Ya. Goreng telurnya. Banyak Wah, amat telurnya, banyak Mbak. telur. Oh, ntar bisulan loh. Itu mah, bisulan? itu mah enggak. Masa makan telur bisa bikin bisul? Apa ya? Enggak, itu mah ini apa namanya? Ini dokter Anggapan nih. umum. Cie dokter. Ini pakai air. Ini bahan bakarnya air. Yang ini. Bahan bakarnya Iya. Ada prosesnya, nanti kita panggil ya. Yang bikin siapa nih, jenius banget nih. Jenius banget ya. Gila, Bang. Wow. Oh, bisa beneran loh. Bahan Coba mungkin bakarnya kamera bisa air. agak mendekat. Oh, udah kelihatan ya. Ini panas loh. Panas. Oh. Iya loh, gila bahan bakarnya air. Oke, sambil melihat Tante Yuni menyiapkan kita telur ya. Kita panggilkan aja, Bre. Iya, yuk. Siapa Penemunya orang ya? di belakang ini? Penemunya. Yes. Inventornya adalah Dede, Budi Sulistyo, dan Doni Alkindi. Please, welcome. Selamat datang di Nabi Trio Lestari. Wih. Halo. Siapa namanya? Siapa? Silakan duduk. Bro. Masih muda-muda banget. Ini dari tampang. Siapa namanya, Mas? Pakai mikrofon ya, mikrofon pakai. pakai. Doni yang ini. Namanya? Doni. Budi. Dede. Ini Doni, ini Budi, ini Dede Budi, gitu. Jadi tepuk tangan buat mereka bertiga. Kok bisa bikin bahan Iya. apa kompor? Idenya Idenya dari siapa sih? Kompor biasa pakai gas, ini pakai air. Itu idenya Gimana, siapa? gimana? Ide Ayo, siapa? cerita. Jadi idenya seperti ini. Dulu sempat saya mikir gitu, kenapa bahan bakar LPG itu, bahan bakar bensin itu lama-lama bakal habis gitu. Iya. Apa alternatifnya? Saya mikir hidrogen sana. Karena latar belakang saya dari pendidikan kimia gitu. Oke. Saya pikir hidrogen bisa jadi bahan bakar, dan ketika saya coba-coba dibakar dan ternyata berhasil, dan hidrogen itu saya dapat dari pemecahan molekul air seperti itu. Iya. Wah, keren banget. Bentar, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Subang, kuliah di Bandung. Subang. Tinggal di Subang, kuliah di Bandung. Oke, kamu sendiri? Saya orang Bandung, kuliah di UPI di Bandung juga. Oke, kamu? Saya orang Indramayu, kuliah di Bandung juga. Nah, ketemunya di Bandung, di kampus Bertiga yang nih sama. ketemu di Bandung. Iya. Di kampus yang sama. Iya. Ketemu Oke, di jadi setelah ide itu muncul, kalian bertiga berdiskusi dan lahirlah alat ini. Iya. Bisa dicerita nggak detailnya? Coba kita mendekat ke kompor. Kamu cerita detailnya. Dijelasin ini alatnya apa aja. Nah, cara kerjanya seperti apa? Coba. Jadi untuk alat ini sendiri kita buat alatnya itu tahan terhadap tekanan yang tinggi, sehingga kita gunakan alat stainless steel. Nah, cara kerjanya itu seluruh bahan itu dimasukkan ke dalam alat sini, kemudian bahan-bahannya. Apa aja tuh bahannya? Bahan-bahannya itu yang pertama itu air, kemudian ada zat energon. Nah, itu adalah zat yang kita buat atau yang kami buat itu khusus untuk mereaksikan air untuk menghasilkan hidrogen. Hidrogen itu Seperti tadi. Iya. Susah nggak nyiapin alat bahan itu? Ya, untuk menyiapkan bahan sendiri ya cukup susah, tapi berhubung di Indonesia itu sendiri banyak sekali ya sumber-sumber yang tersedia, jadi kami cukup mudah kalau misalkan di Indonesia itu memperoleh bahan-bahan bakunya seperti itu. Bahan bakunya apa? Kalau bahan baku sendiri ya tadi yang saya sebutkan itu adalah zat hidrogen tadi yang kita zat energon yang Ya, kita didapatnya dari mana? Misalnya dari Umum nggak dijual? sebenarnya dijual umum ya, banyak juga di sekeliling kita dan masih juga rahasia mungkin ya, masih kalian belum rahasia bisa. ya, Oke, iya. good. Nggak apa-apa, kita hargai kan? Tapi mau Tapi nanya ini apa namanya? Kalau pakai kayak gini bukannya malah lebih makan biaya banyak nih? Kalau Bisa kita ya dibantu ibu-ibu dari- itu jelaskan. kalau perempuan pasti pengennya Pengen yang semuanya praktis lebih gitu. hemat, lebih praktis. Kayak gini kan kalau di rumah aja udah makan space banyak ya kan? Sedikit menjelaskan ya, sebenarnya ini adalah master atau alat penghasil hidrogen versi kedua kami, yang terbaru kami, dan ini master alat penghasil. Oh, ini yang lebih kecil. Ini yang hasilnya. pertama. Yang pertama. Nah, untuk ibu-ibu rumah tangga itu biasanya rencananya kita akan menjual Yang lebih tabung kecil lagi, yang praktis. yang seukuran ini. Segini doang. Iya. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ya, Itu
air yang tadi Ini sudah mah, menjadi gas sebenarnya kan iya, jadi gas kan itu kita air jual jadi gasnya. Iya jadi Iya. gas. Oh. Seperti Dede, Iya. Dede, katanya ini terinspirasi gara-gara kamu di kampung kamu susah LPG. Sebenarnya di kampung pasokan LPG ada, tapi jarang gitu. Kadang-kadang nggak ada pasokan gitu. Oh, seperti itu. Di desa. Iya betul di desa. Oke. Pertanyaannya sekarang ini kalian memang Silakan dapat duduk lagi. Silakan duduk. Kamu dapat sokongan dana dengan proyek kalian ini? Iya, katanya. Iya. Siapa yang dukung? Sejak Sini. tahun 2013 dana kami dapat dari dana riset penelitian terkait hidrogen juga gitu dari Dikti gitu. Dari mana? Dari Dikti. Dikti. Oh iya. Terus kalian rencananya apa bertiga nih? Akan dipasarkan secara umum atau apa gimana? Udah ada plan ke sana belum? Atau ada yang mau membeli itu? Rencananya set gimana kalian? rencananya? Rencananya sih kita mau memaksimalkan dulu gitu. Mengemas Sebelum dan sebagainya. sampai ke masyarakat gitu. Ya, Kalian terus- mau uji ulang lagi? Ya kita memaksimalkan terus izin dan sebagainya gitu. Satu pertanyaan simpel Glenn. Udah ada belum yang seperti ini di luar? Kalau di Indonesia sendiri belum ada, tapi luar? kalau misalkan di luar negeri itu udah ada, tapi harganya cukup mahal. Berdasarkan data yang kami temukan, berdasarkan data dari LIPI itu harga hidrogen itu 3.000 USD per unit tabung. 3.000 US. Iya. 30 Atau 1 liter sama dengan 10 USD gitu. Kalau Kalau yang sekarang ini yang kalian kerjakan? Nah, kita jual isi ulang itu hanya Rp10.000. Ya. Itu bisa masak berapa hari? Per tabung. Nah, Bisa untuk masak berapa hari? efisiensinya sih sedang kita kembangkan. Rencana kita akan mengembangkan hidrogen cair. Nah, apabila hidrogen itu sudah cair, maka efisiensinya itu bisa awet sampai 3 minggu sampai 1 bulan. Gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan ya. Wow. Mudah-mudahan ini efisiensi energi, Iya. negara bisa lebih hemat, ya Betul. kan? Jadi Pak Jokowi nggak usah lagi supply buat itu biaya energi, bisa buat pembangunan jembatan, jalan dan lain-lain. Nah ini Mbak, ini kalau ada yang lihat nih acara ini sebentar lagi juga. Iya. Jangan mau ya. Kalau ada yang membeli inian kalian Jangan gimana? dulu. Oh jangan dulu ya. dimaksimalin dulu. Sempurnakan Mudah-mudahan dulu pemerintah ya. jeli ya. Ngincer. Nah, Mbak Yun, Dewi, Iya. kamu nama siapa? Aduh. Gading Martin. Iya. Kak Glenn. Baru mau Nah, musik. menyinggung masalah ini cocok nih. Terapan aplikasi ini kita terapkan di desa. Oke. Nah, kalau ngomong desa, kita udah punya nih master desa. Oke. Siapa Master Desa? Pak Menteri yang ngurusin desa. Nah, desa-desa tertinggal gitu toh. Desa tertinggal. Pokoknya mau yang tertinggal, mau yang di Indonesia nih desa ada 2. Desa tertinggal dan tertinggal banget. Iya benar. Nah, sekarang lagi mau dibangun supaya jadi desa maju. Oke. Ya kan? Kalau zaman dulu desa suka miskin. Sekarang mau dibikin jadi suka maju. Benar. Pinter. Sering Ya. baca buku nih. Ah. Ya kecil-kecil kan Ya kan? Pasti Kita- Budi ngerti kan? Budi? Kita panggil. Ya. Please welcome Pak Marwan bergabung dengan kami di sini. Jafari. Menteri Desa. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Silakan, Pak. Duduk, Pak. Silakan, Pak. Silakan sedang duduk. Luar biasa. Saya berdiri aja deh, Pak. Apa kabarnya, Pak? Baik, Dewi, alhamdulillah. mungkin bisa duduk sini biar Bapak agak Biar agak konsentrasi rileks Bapak. gitu ya. Nah, kalau Gading yang duduk kan emosi bawaannya. Apa maksudnya emosi itu? Gading ini itu memicu emosi massa, Pak. Siapa Kalau yang bilang saya emosi? Oke, Ya. Pak, ini pertanyaan sederhana, Pak. Pertanyaan sederhana. Kan saya lihat di beberapa, saya gara-gara tahu Pak Marwan bakal diundang, gue jadi mantau nih Twitternya. Ternyata nih sekarang lagi yang terakhir ada gerakan konser perbatasan, musik perbatasan ya Pak. Kebetulan menggandeng slang. Nah kemarin baru di daerah Singkawang, Kalimantan Singkawang, Barat. Kalimantan. Nah ini sebenarnya idenya apa sih Pak? Yang mau disampaikan itu apa? Ya tentu idenya adalah ide yang besar karena kita menyangkut daerah perbatasan. Kita dekati pembangunan ini bukan semata-mata pembangunan fisik, teknis, tapi kita dekati juga dari sisi kebudayaannya juga. Artinya bahwa kenapa kami menggandeng slang atau mungkin juga nanti teman-teman musisi yang lain. Itu maksudnya ke sana sebenarnya. Tetap promosi. Saya tahu yang kau mau, saya tahu. Alhamdulillah. Itu artinya bahwa kita harus bangga dengan perbatasan kita harus secara serius, secara komprehensif membangun perbatasan kita dari berbagai macam sudut pandang,
Semua kementerian yang terlibat dalam perbatasan dimaksimalkan. Gairahnya kita tumbuhkan kembali supaya perbatasan kita tidak tertinggal dari negara tetangga kita. Oh gitu. Pak, ini sementara di Indonesia sendiri terdaftar nggak ada berapa desa yang mungkin masih bisa dibilang tertinggal? Kami sudah memunculkan yang disebut dengan indeks desa membangun. Itu ada 5 kategori minimal. 1 desa mandiri, kedua adalah desa yang maju, ketiga adalah desa yang berkembang, desa yang tertinggal dan sangat tertinggal. Yang sangat tertinggal masih kurang lebih 22.000 desa, 22.000 desa di seluruh Indonesia. Dan itu menjadi PR kita semua tentunya. Terutama Indonesia Timur mungkin Pak? Iya tentu. Daerahnya mana ini? Ini banyak juga Indonesia Timur. Tapi nggak apa-apa. Saya mendengarkan Pak. Jadi nanti pertanyaannya gong dari saya Pak terakhir. Indonesia Timur yang paling banyak tentu. Di Jawa juga masih ada tapi tidak terlalu banyak. Yang tertinggal tadi yang sangat tertinggal ya. Yang tertinggal kurang lebih ada 15 ribuan desa. Yang mandiri yang top itu kurang lebih 2.000 sampai 5.000 desa. Belum banyak. Nah, kita sekarang sedang mendorong sekuat mungkin bagaimana desa-desa kita menjadi mandiri. Paling tidak selama 5 tahun minimal dia 10.000 lah. Nanti desa-desa kita itu menjadi desa mandiri, tidak tertinggal, tidak sangat tertinggal. Bentuk suportifnya seperti apa Pak? Nah apa nih misalnya dari pusat kan pasti udah ada tupoksi tuh. Wah hebat juga kamu bicara saya tupoksi. Tuh wawasan saya luas Pak. Makanya saya bilang kalau untuk konser perbatasan cocoknya emang saya. Iya, cocok sekali memang. Iya, mengerti bahan, berkesenian, cocok. Ya, harga juga terjangkau Pak. Iya. Silakan Pak, silakan. Nah, jadi pokoknya nanti sistemnya apa ya? Kita kolaborasikan nanti, ya. Ya, insya Allah Pak, janji ada hutang. Ya. Tentu dari daerah yang sedang kita bangun, pemerintah sudah mengucurkan yang disebut dengan dana desa. Dana desa itu dimaksudkan untuk membangun desa-desa kita di seluruh Indonesia, bukan hanya tertinggal dan sangat tertinggal ya, tapi seluruh desa kita di seluruh Indonesia. Kurang lebih ada 74.754 desa. Tadi kategorinya sudah saya sebutkan. Nah, dana desa itu tahun 2015 pemerintah sudah memberikan rata-rata 300 juta per desa. Tahun 2016 ini naik 2 kali lipat, 100% lebih. Pemerintah memberikan dana kurang lebih 700 sampai 800 juta per desa. Saya potong sebentar Pak. Itu kan dana yang digelontorkan per desa. Nah, apakah ada suatu mekanisme yang ini kan ada target, nggak sekedar ngasih. Dana dikasih, pembangunan desa diharapkan berjalan. Nah, kalau misalnya tidak sesuai target, dana berikutnya diturunkan atau ada punishment, Pak? Ya, tentu kita punya target. Target kita adalah bahwa peningkatan infrastruktur di desa-desa kita seluruh Indonesia. Maka salah satu prioritasnya adalah untuk pembangunan infrastruktur, untuk membangun jalan desa, irigasi desa, jembatan yang kecil-kecil itu, korong-korong dan seterusnya itu. Itu prioritas utama. Sehingga kita tidak menemui lagi nanti desa-desa kita yang masih becek, sawahnya kekeringan, tidak ada irigasi. Tidak akan menemukan lagi seperti itu. Berapa tahun targetnya Pak? Ya target ini kan pemerintahan minimal 5 tahun lah ya, seperti itu. Dan setiap tahun dana itu akan menaik secara signifikan. 2017 naik besar lagi, 2018, 2019. Tentu ini ada harapan kita adalah sesuai dengan fokus atau program pemerintah pada pemerintahan kali ini, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa, asik, dari kampung-kampung. Itu yang penting di situ. Karena dulu sifatnya pembangunan sentralistik dari pusat, sekarang dibalik paradigmanya kita membangun dari perbatasan, kita membangun dari pinggiran, kita membangun dari daerahnya Glenn misalnya. Ya. Tombi nggak tahu nanti. Saya Aceh Pak. Aceh. Oh, ya. Aceh udah kayak Singapura Pak. Oke, dari Singapura. Cocok gitu, cocok. Pak, mau nanya dong Pak. Nah, bagaimana pemanfaatan teknologi yang diterapkan oleh Kementerian Bapak gitu? Misalnya, ini kan desa banyak. Apakah ada cara yang, maksudnya penggunaan teknologi dalam arti misalnya lewat internet kah untuk bisa memantau perkembangan desa itu gimana? Itu penggunaan IT-nya. Kami mengembangkan desa internet.
berbasis online. Tentu kami kembangkan. Tahun ini kurang lebih 30.000 desa, kurang lebih ya. Kurang lebih. Ya, 30.000 desa. Nanti desa-desa itu akan kami berikan software maupun hardware-nya. Dan kami bisa langsung mengontrol dana online, desa real time seluruhnya. gitu. Kan bisa memantau gitu. Indonesia kalau bisa gitu keren. Oke. Sebagian desa sudah punya. Oke. Ada yang dibantu oleh pemerintah daerahnya, ada yang dibantu oleh misalnya teman-teman pegiat desa dan lain-lain. Sudah banyak yang ada, tapi secara serius pemerintah akan membuat desa-desa kita secara online dan kita pantau secara real time. Dan tentu ini akan mempermudah bagaimana kita misalnya mengontrol dana desa. Ya. Kita bisa mengontrol potensi desa, kita bisa mengontrol penduduk di desa itu, kita bisa mengontrol kegiatan di desa, kita bisa mengontrol aparatur desanya, segala macam bisa kita kontrol. Oke Pak, ini sekarang lagi ini agak keluar sedikit ya Pak. Ada Perdana Menteri Bhutan. Saya kalau nggak salah namanya beliau Tenzing Topgay namanya. Dia menerapkan sekarang yang namanya bukan lagi domestic bruto pendapatan secara ekonomi, tapi bicara tentang gross national happiness. Kebahagiaan itu menjadi penting. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara Bapak untuk melihat, karena pembangunan seperti Bapak bilang tadi kan nggak cuma sekedar infrastruktur, tapi manusia itu jauh lebih penting untuk dibangun. Dari Kementerian Bapak sendiri gimana untuk menyikapi bahwa iya masyarakatnya ya masalah ketertinggalan ini nggak cuma sekedar membangun infrastruktur, tapi bagaimana kesejahteraan desa melalui dana desa itu tersalurkan dengan baik sampai kepada titik yang tepat gitu. Ya tentu arahnya dan tujuan utamanya adalah mensejahterakan rakyat kita, memakmurkan bangsa kita, membahagiakan juga bangsa kita. Tidak hanya membahagiakan luarnya saja, tapi dalamnya juga bahagia luar dalam. Itu tentu adalah tujuan dari sebuah proses pembangunan. Maka sesungguhnya titik dari proses pembangunan itu tidak semata-mata pembangunan fisik, tetapi adalah bagaimana pembangunan itu betul-betul memanusiakan manusia. Pembangunan punya dimensi kemanusiaan. Keren, tepuk tangan dong. Aku punya pertanyaan nih. Boleh. Boleh. Oh, Yuni dulu, senior dulu. Tadi ya kan ada desa tertinggal dan tertinggal sekali. Jadi pertanyaan Glenn kan ada sampai kepada IT. Saya rasa yang tertinggal sekali itu paham aja nggak IT dan lain-lain. Saya pengen tahu yang krusial dari desa yang tertinggal sekali itu seperti apa dan apa yang Bapak lakukan terhadap desa-desa itu, dan kemudian yang tertinggal itu bedanya itu jedanya kayak seperti apa sih? Yang tertinggal sekali itu kayak apa? Yang tertinggal itu seperti apa? Mungkin kita pengen tahu dulu itu ya, sebelum masuk pada IT dan lainnya. Ya tentu kita berupaya semaksimal mungkin kita melakukan pelatihan terhadap aparatur desanya. Kita juga kerjasama dengan perguruan tinggi, mahasiswa KKN misalnya, untuk melatih bapak-bapak kepala desa atau aparatur desa yang lain untuk belajar komputer IT itu juga bisa. Dan sekarang kita terjunkan juga mahasiswa KKN ke sana. Kami dari kementerian juga melakukan pelatihan-pelatihan, dari pemerintah daerah juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk mengatasi bagaimana bottleneck di level sumber daya manusia. Ya, tapi maksud saya Pak, kan masih kita lihat ke sekolah aja mau ujian nasional, mereka harus jalan kaki, becek sekali itu. Tadi Bapak ngomong becek-becek, saya rasa nggak terlalu penting ya, tapi menuju ke sananya untuk ke sekolah itu mereka harus meluangkan waktu berkilo-kilo jalan. Itu termasuk desa yang tertinggal atau tertinggal sekali? Ya, tentu itu bisa dikategorikan desa yang belum maju. Jadi desa yang tertinggal bisa dikategorikan seperti itu. Dan karena itu tadi dana desa kita fokuskan untuk membangun itu. Sekarang masih berjalan gitu Pak? Berjalan, proses masih berjalan. Tahun 2015 sudah, tahun 2016 kita gelontorkan uang lagi untuk itu. Di samping itu, di samping dana desa kita juga memperhatikan desa-desa kita melalui pembangunan infrastruktur pedesaan untuk kawasan perdesaan. Jadi perkawasan tidak hanya satu desa tapi beberapa desa sekaligus poros-poros jalan itu kita bangun. Tapi tidak semuanya itu beberapa. Nah khusus untuk daerah tertinggal memang juga ada program khusus yang untuk penanganan daerah tertinggal. Ini sifatnya adalah kabupaten bukan desa lagi. Jadi kabupaten pun ada yang dikategorikan kabupaten yang tertinggal. Kami sekarang punya 122 kabupaten yang dikategorikan tertinggal. Tertinggal misalnya dari sisi pembangunan infrastrukturnya masih rendah. Tertinggal dari sumber daya manusianya atau indeks pembangunan manusianya masih rendah. Tertinggal karena tingkat kemiskinannya masih tinggi.
tertinggal karena konektivitas antar daerah juga masih belum berjalan dengan lancar dan seterusnya. Itu yang disebut kategori-kategori atau indikator-indikator disebut daerah itu dikatakan tertinggal. Pertanyaan Misalnya terakhir begini, nih. Misalnya begini. Okay, Perbatasan kemarin yang dekat dengan Malaysia, ya. Itu belum ada internet. Handphone saja belum bisa. Ya. Maka Kementerian Kominfo harus membangun BTS di sana. Sebagai contoh, supaya handphone bisa hidup. Rekomendasi itu dari Kementerian Desa? Ya, semua lintas kementerian tentu. Ya. Kita keroyok rame-rame, bukan satu kementerian. Kementerian PU bikin jalan, perhubungan bikin pelabuhan, kebudayaan dan pendidikan dan kebudayaan bikin sekolah-sekolah supaya lebih bagus lagi. Jadi setelah terus-menerus ini kita tingkatkan. Yang secara bertahun-tahun ini tidak pernah diperhatikan. Dan baru pemerintahan kali inilah yang namanya perbatasan itu menjadi titik tegas kita bangsa. Iya. Asik. Nah, Glenn, kita lihat ya. Masing-masing kita nanti akan menjadi juri. Lo pulang ke Ambon lo lihat, bener nggak kejadian? Sandra Dewi Dewi pulang ke Aceh juga lihat. Sandra Dewi mau nanya. Aku juga mau nanya nih. Ya. Saya dari Kamu nanya saya? Bangka. dari Provinsi Bangka Belitung. Jadi memang tahun ini kita Tetangganya Laskar Pelangi itu ya? Iya. Iya, Dan iya. memang daerah saya tuh dalam tahun ini sudah banjir besar sampai rumah saya yang dulu aja udah atapnya udah nggak kelihatan, Pak. Ya ampun Sandra. Yang di tepi jalan itu rumahnya? Iya di tepi jalan sih dan iya, memang iya. atapnya sampai nggak kelihatan lagi sampai 3 meter, 2 meter gitu. Sandra Dewi. Oke, Berapa tahun terus Sandra Dewi? Pertanyaan kamu apa Sandra? Jadi minta diganti rumahnya gitu? Enggak, saya pengen pemerintah lebih ini aja sih, lebih memperhatiin karena untuk banjir pun berita yang saya dapetin tuh susah sekali gitu. Jadi untuk telepon ke Bangka Belitung yang nggak bisa karena listriknya padam. Oke Pak Marwan, telepon, ini penting, ini pengaduan langsung. Ini pengaduan langsung nih karena direct nih. Iya, saya nggak bisa Kepala desanya tuh nanti coba dicek juga itu. karena Gimana, sudah Pak? mengalami banjir terus nih dari saya kecil sampai sekarang gitu dan Iya, nggak ada tentu ini harus kemajuan. dipecahkan, tidak hanya semata-mata pemerintah pusat yang mengerjakan, tetapi juga pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota juga ikut bersama-sama. Kita sharing dan kerjakan itu. Maka ini dari Sandra mana daerahnya? Nah, Apa namanya desanya mana, Sandra Dewi, kecamatannya Pak. mana? Sandra Dewi, Sandra Dewi, Pak. Iya, Jangan Dewi dibalik. Sandra. Alamatnya mana? Dewi Ya, Sandra nanti mantannya kasih tahu dia. saya. Bapak jangan suka memancing daerah keruh Pak. Ya, tahu aja ini. Iya. Kalau airnya dikerohkan berarti tahu aja ini. Jadi nanti daerahnya mana, nanti akan kami tinjau. Alamatnya, Alamatnya lengkap di nomor mana. telepon. Udah Ya, usah. Itu gading itu kalau nomor telepon. Saya nggak ikut-ikut. Nah, itu nanti coba kami tinjau. Apakah masuk misalnya daerah yang dikatakan tertinggal atau enggak Bangka Belitung, nanti kami cek. Karena setahu saya Bangka Belitung secara keseluruhan, saya sudah belusukan ke Bangka Belitung itu, secara keseluruhan memang lumayan bagus sebetulnya infrastruktur pedesaannya. Jalan antar desa itu sudah lumayan bagus untuk Bangka Belitung. Tapi kalau ada daerah yang memang masih banjir tentu ini bukan semata-mata tugas di kementerian kami, di Kementerian PU yang juga kebagian di situ, lalu kemudian pemerintah daerah, provinsi, kabupaten juga kabupaten mana? Bangka sih, Bangka. Oh, Kabupaten Bangka. Jadi ya. Kota Pangkal Pinang yang di ibu kotanya yang Oh banjir. iya, iya. Nanti bisa juga nanti pemerintah Nanti kita daerah cek ya Pak. akan Kita cek. Tapi iya. satu pertanyaan Pak, satu masukan maksud saya. Biasanya coba, ini dinyanyikan aja. Oke, Masukkan. oke. Dinyanyikan Masukannya aja. saya nyanyikan. Dinyanyikan Bapak aja. jangan joget, dengerin Ya. Pak. Kalau nggak enak, Musik. ya musik. Musik. Dinyanyiin aja. Yuni Sari juga boleh loh kalau mau ikutan. Ya, kasih masukan. Masukan tapi dinyanyikan. Oke. Iya. Ya. Jangan masukin sambil nyanyi. Kamu lama-lama tertinggal bener loh nanti. Coba sampaikan pemikiranmu lewat lagu. Sebuah saran sederhana untuk Bapak Marwan. Apa? Saat berkunjung ke desa-desa jangan ketahuan. Apa? Kalau dibilang besok saya datang ke desamu, kepala desa malam ini takkan tidur. Bersih-bersih jalan semua yang susah dimasukkan ke dalam keranjang. Bener. Pak Marwan harus berani menipu para kepala desa. Betul. Bilang saya datang jam 7 padahal dari jam 5 sudah di sana. Bagus. Biar mereka kaget. Loh, Bapak kok kecepatan? Jadi kalau Bapak protes, loh ini kok berantakan, Bapak sih yang kecepatan datangnya.
Mikado, cie, Belum. Biasa begitu. Oh ya, ya, ya. Ayo semua kita bangun desa demi kemajuan bangsa Indonesia. Ya. Aku, kamu dan kita semua. Ya. Jangan sampai ada yang tertinggal, apalagi ketinggalan. Desanya ketinggalan sama ibu kota. Ibu kota. Ibumu siapa? Ibuku siapa? Ya. Ibu kita semua itu Indonesia. Hey! Negara harus maju dari desa. Yang setuju angkat tangannya. Negara harus maju dari desa. Yang setuju angkat tanganmu. Say yeah. Say yeah. Desa maju, desa maju, Indonesia pasti maju. Itulah tadi sebuah performance dari kami bertiga dan kami yakin kami langsung di endorse oleh kementerian ini untuk langsung sampai ke menjadi desa tertinggal. duta desa. Yes. Ya. Ya. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Live with Trio Lestari. Kembali lagi di Live with Trio Lestari. Mana suaranya warga Lestari? That's good. Sekarang saatnya kita bermain games, oke? Kita main games akan dibagi menjadi dua Segmen tim. ini gue takut. Enggak, jangan takut. Kan kamu ditemani oleh Sandra Dewi. Pak, aku berani. Iya. Kamu ditemani oleh Sandra Dewi, Glenn ditemani oleh Yunisyara. Mana? Mana Teh Yuni? Mbak Yuni. Mama Mbak Yuni Yuni lagi mana? ganti baju kayaknya. Oh iya, Oke. ya udah gini deh. Gua temennya lu sendirian, gua temenin Sandra Ya. Dewi. Ya, ya. Oke, deal. Langsung takut lagi. Deal. Oke. Oke. Oke, Oke. deal. Jadi lo sendirian aja gitu. Pucat. Ya kan? Gimana? Oke. Deal ya. Oke. Ya, deal ya. Ya, Oke ya, bentar. deal ya. Ya, deal. Deal. Oke. Oh, lu di begitu, situ, lu di situ. lu sini, boleh. Nah, oke. Soal untuk tim Sandra Dewi. Itu jangan kelihatan dia Oh. tuh matanya. Hah, itu udah ada. Oh, iya. Oke, balik lagi. Enggak apa-apa. Mbak Yuni sama aku deh. Oke. Oke. Kalian masing-masing saya bekali dengan Oke. satu spidol. Nanti gambarnya dari sini ya. Oke, Iya. Bre? Oke. Tim Sandra dan Balik tim ya? Yuni. Enggak apa-apa. Sama- Kamu di sama sini, siapa? kamu di sini. Sama Apa? siapa? Ya. Biar Oh, kalian sama siapa agak aja? senang. Dewi, Ya. Hey. kamu mau sama siapa? Kamu mau manggil atau Sama mau Teh aku? Yuni. Oh iya, iya. Oke, Oke, siap? laksanakan. Yang pertama, Oke. soal untuk tim Yunisyara. Oke. Ya. Ini kita gambar terus tebak-tebakan. Ntar dulu, berarti gua yang kalau pertanyaan buat mereka, berarti gua kan Iya. yang melakukan mempraktekkan. Oke. Gambarkan hobinya Sandra. Susah nih. Oke, ini kamu yang gambar, kamu Iya. gambar. Hobinya Mereka yang Sandra, kamu yang tebak ya. Kamu yang nebak Oh, mereka. kita nebak. Sandra hobinya. dari sini. Iya. Sandra dari sini ya. Iya. Ini adalah hobinya Sandra. Iya. Tompi sama Mbak Yuni tebak. Oke, Oke, silakan. Hobinya kamu. kawin. Belum. Kawin. Apaan sih? San? Apaan itu kayak es cendol? Oh, aku tahu. Itu kayak Angry Bird yang bawah. Tebak dong. Tebak. Berkumpul. Kalau salah masuk ke dalam kotak. Apa ya? Oh, tas itu tas ngumpul. Kamu koleksi tas ya? Hobinya Sandra. Koleksi. Oh, bukan. Salah. Kantong kresek. Salah. 5, Belanja. 4, Belanja. Shopping, belanja. Yes, hobinya belanja. Oke, sekarang gantian. Hobinya sambil kita tanya, kenapa hobinya belanja apa sukanya? Belanja apa aja sih? Shoes, sepatu. Nggak jauh dari wanita-wanita pada umumnya ya, sepatu, tas, Tas, baju. dan segala sesuatu yang berbau Disney. Oke. Berarti kita gua masuk di dalam Sekarang sini. kalian tebak dulu Oh sebentar. ya, tebak. Kita belum kalah. Oh iya, belum. Oke, sekarang gantian. Ayo, lo. sekarang gantian sini. Biasa Sandra ya. sama Ya. Glenn situ. Biasa kalian nggak pernah mau masuk, kali ini dia mau masuk. Dasar kamu memang. Oke. Oke. Ini hobinya Teh Yuni ya. Aha. Kalian harus menebak Yunisyara itu kan suka melukis. Ah. Sukanya ngelukis apa? Coba. Hah?
Emang suka ngelukis teh? Enggak. Bohong. Dari sini Mbak. Ya. Yang gampang dong. Apa ya? Kosong. Melukis wajah. Masak, cowok, Wajah. cowok. Wajah. Apa tuh? Mukanya Tompi. Iya, foto. Topi. Make up. Profil muka. 5, Potret. 4, 3, Belum. 2, 1 tidak terjawab. Ngeteh. Tidak terjawab. Ngopi. Gambarnya Nongkrong. sukanya Apa Mbak Yuni? melukis apa? Enggak, saya sebenarnya lukis biasa aja. Tapi ini saya karena ini nebaknya gitu ya udah saya bikin aja. Saya suka ngopi. Suka ngopi. Oh, Oke, berarti kalau begitu dua-duanya sekarang masuk. Hah? Sukanya ngopi toh Mbak? Biasanya ngopi jam berapa? Kopi pagi dan sore. Satu hari bisa menghabiskan berapa kopi? Lu masuk. Kok dua-duanya masuk? Gak mau banget ya, heran deh. Ini gue suka banget nih. Oke, udah. Masuk. Dewi, kita dipisahkan oleh tiang ini. Ini kayak boneka Barbie sama Hobinya kamu apa sih? lanjut. Aku nongkrong sih sebenarnya Oh, sama iya, cowok. nongkrong. ini masih live. Oh, live. Oke, iya maaf. Enggak. Oke. Oh, Oke. karena Glenn tidak terjawab ya tadi ya. Dua orang. Bro, mbaknya sini masuk. Salah ya? Dua. Masuk silakan. Tadi gue nggak bisa jawab, salah terus masuk. Masuk dua. Ya Nanti kalau yang ini salah lagi masuk dua lagi. Kamu di sini aja, Sandra, kamu di dekat saya sebelah situ. Ya. Babak kedua. Apa nih pertanyaannya? Sandra Dewi akan melakukan Tadi humming. gue jawab ngopi, bener. Belum. Tapi mepet sebenarnya suka Dia yang ngelukis. Oke. Ya. Sekarang Lu apa? Sandra Dewi akan humming. Lagu apa? Mereka yang harus tebak. Lu jadi buka-buka. Kayak ini kebuka terus nih, Gading. Oke, kamu Humming ya. naik yang tebak. Sandra Dewi humming, kalian yang tebak lagunya apa? Oke. Silakan Sandra. Ini kita memang pakai box tapi bukan acara inbox ya. Oke. Dan kayak nyamuk kita ya, kayak tes nyamuk kita. Ini pakai box kan? Oke. Ya. Indonesia Raya. Bukan. Panggung Sandiwara. Panggung Sandiwara. Kok suka banget lagu itu? Ngefans sama Andi Kardila zaman dulu. Oh, itu bukan Nikar. Ada Andi Kardila juga ada versi Andi Kardila. Sukanya versi Terus kalau Andi bener, Kardila. Waktu jawaban dia bener, kena Oh, gimana? jawabannya dia benar, berarti masukin 2. Kemana? Masukin 2 Ke kita. Glenn. Karena Ding. ketebak. Kamu tadi mesti masukin yang susahan Oh, susah dikit. ya. Ya ampun, kamu mesti yang susahan dong, Aku Sandra. terlalu baik Ya hati Masuk sih. lagi 2. ampun. Masuk, karena ketebak. Gak apa-apa, biar makin mesra. Kamu di situ, yang cewek sekarang di sini gantian aja. Yuni Syara akan memberikan Nah iya. lagunya, humming Oke. juga. Glenn sama Sandra Humming, tebak. ya, humming. Ya, humming. Oke. Silakan. Apa mau Oh, tahu. Berdua denganmu. Bukan. Apalah artinya kenyamanan, ketertiban, Bukan, kan? keamanan. Bukan. Itu tuh Bukan. lagunya tuh. Lagi 5 lagi. Ulang. Iya, kesempurnaan cinta. Gua apa sih? Jangan-jangan lagu itu nyontek ini ya? Salah. Jawabannya apa, Mbak? Hah? Asai kuatia. Ya, susah. Dua orang. Bre. Ya Oh, ampun. campers. Lu masuk. Biar ada kamera dari dalam. Ding, ya Allah, Ding, jangan kamera keles. Ya Ya, Allah. masuk sono, masuk tempatnya Glenn. Ada Sandra, bro. ngapain sih nih banyak orang di sini? Ada Sandra Dewi, bro. Kalau nggak bisa Tolong ya, jawab, ini Sandra, ini di dimasukin dalam orang. sini. Ayo masuk. Ya, lu masuk juga sekalian. Atur dah. Masuk. Ini nggak bisa masuk, Ding. Lu Bisa, gimana bisa. caranya? Gimana Kameranya caranya? mundur, atret. Gini. Set, mundur, atret. Beri jalan. Gading. Pepet. Saya gantung dong. Ya Allah. Bagus. Ding. Ya ampun. Bagus. Tolong dong, Sandra. Babak ketiga. Kelihatan kan dijaga dong, perbedaan tingkat kecerdasan box kanan dan box kiri. Babak ketiga.
Sandra Dewi, silakan kamu nyanyi. Gua dong. Ya, Glenn dong, Mas Glenn aja. Gua gantian. nanti Hah? Lagu kan mereka nebak lagu yang gue nyanyikan kan? tim Yuni tebak apa yang salah dengan lagu ini. Silakan nyanyikan. Yang mana sih? Itu ya. Oke. Yang salah dengan lagu ini. Jadi, Ya, silakan nyanyikan. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, apa yang salah dengan lagu itu? Yang salah kalau nggak ngikutin lagu itu. Enggak, bukan. Ayo, Gimana? Tompi, nggak bisa masukin orang nih. Terus Mandi, tidak lupa 5, menggosok 4, 3, gigi. 2, 1. Udah dong. Ya, tahu? Bangun tidurku terus ngapain? Ya, Habis masa mandi, gua tolong pakai ibu. baju? Masa nggak pakai baju? Emang panjang? Ya kan? Tar dulu, emang bajunya nggak panjang? Kan pakai daster. Tidak lupa menggosok gigi habis mandi. Ku tolong ibu membersihkan Masa iya, tempat tidurku. Dia belum Masa pakai nggak baju. pakai baju? Berarti masuk lagi 2 orang. Hey, masuk. Tadi kan pertama salah. Lu curang banget. Masuk. Sekarang gantian lu nyanyi. Ya. Ini mereka yang tebak. Ya, sini yang cewek sini deket kakang. Sini. Yang mana nih? Deket kakang. Sini. Enggak apa-apa. Sini. Geser deket kakang sini deket ding. Ya. Enggak apa nempat ya. Tinggal Geser dinyanyi deh ya. Geser. Ini enggak apa-apa. Jawabannya apa jawabannya? Ya Allah. Nanti yang salah lagi. Oke. Ya ampun. Udah, Oke. siap bro. Siap ya, musik diam dulu sebentar. Musik tenang. Silakan Mbak Yuni. Oke. Band stop ini serius nih. Aduh, Cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Apa yang salah dengan lagu itu? cangkul yang dalam. Kalau cangkul masih dalam. Iya, menanam jagung Ayo. di kebun kita. Cangkul. 5. Enak aja. yang Ih, dalam. curang. 4. Aduh, gue lupa liriknya, 3. 2. 1. Tidak terjawab. Apa sih? Apa yang salah dengan lagu itu? Nyangkul. sumur. Nyangkulnya gak usah dalam-dalam. Jagung mah gitu doang. Oh tuh. iya. Masuk 2 lagi. 2 lagi. Cangkul kali. Masuk. Wah, gila. Cangkul yang dalam. Gak usah dalam kalau nanam jagung. Ngamuat. Masukin dulu, masukin. Pingsan. Kamu masuk ya dalam. Kamu masuk dalam. Kita keluar. Kamu masuk dalam. Ya, masuk. Dah. Ya Allah. Loh. Woi. Oke, mahasiswa ilmu komunikasi. Ini pokoknya kita akan ngobrol lagi dengan teman-teman dari ilmu komunikasi broadcasting. Win Suska Riau. Oke. Sandra Dewi masuk nominasi sebagai selebriti wanita terfavorit di Insert Fashion Award 2016. Saksikan Insert Fashion Award tanggal 19 Mei pukul 20.30 hanya di Trans TV. Setelah ini akan ada mini konser dari Yuni Sahara dan juga Trio Lestari. Jangan kemana-mana, tetap di Live with Trio Lestari. Lu di dalam aja, lu di dalam aja. Lu di dalam, lu yang mesti di dalam. Selamat malam warga Lestari. Inilah persembahan spesial dari Yuni Syara dan Trio Lestari. Siapa yang merubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu, selalu menyatu? Beban kecewa tak pernah ragukan berakhir.
Siapa yang membuatku pilu kembali datang masa lalu, semakin dalam gejolak jiwa, benci dan cinta pun menyatu. Kenangan indah pun memudar alami masa sangku. Walau kita kan berpisah, rasa hati bergelora. Siapa yang membuatku rasa tak berharap untuk berjumpa, benci dan cinta selalu menyatu, tak pernah ragukan berakhir. Katakan salahku padamu hingga di kau pergi. Hanyalah ku ingin di kau sayang. Sampai hari ini ku tetap menunggu. Misalkan kau telah bahagia, aku turut gembira. Tapi bila kau setiap hari selalu teringat akan diriku, mengapa tidak katakan, mengapa ku bertanya, oh mengapa tiada maaf darimu? Ku tahu pasti hatimu padaku. Misalkan kau telah bahagia, aku turut gembira. Tapi bila kau setiap hari selalu teringat akan diriku, Oh, mengapa tiada kau maafkan? Mengapa ku bertanya? Mengapa tiada maaf darimu? Ku tahu pasti hatimu padaku. Mengapa tidakkah kau maafkan? Mengapa kau bertanya? Mengapa tiada maaf darimu? Ku tahu pasti hatimu padaku. Katakan salahku padamu hingga di kau pergi. Hanyalah ku ingin di kau
sadar. Mengapa tiada maaf? Tiada maaf. Oh yes, Mami Yuni. Darimu. Yuni Sara. Semuanya berdiri yuk, berdiri yuk. Kau selalu bertanya, apa ku masih cinta? Dari pertanyaanku, sepertinya kau takut. Sekarang aku 50 tahun lagi, ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cinta. Masih sama seperti selama pertama. Ku ingin tahu, pernahkah kau duakan aku? Sering kamu menduakan aku. Bermain cinta di belakangku, senang-senang. Dari pertanyaanmu, sepertinya kau takut. Masih sama seperti pertama bertemu. Sekarang aku 50 tahun lagi, ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu. Ada apa Tommy? Ayo, siapa yang mau hadiah door prize? Mana suaranya? Oh ya. Yang mau angkat tangan. Soalnya saya mau dengar suaranya dulu. Saya mau dengar suaranya dulu. Warga Lestari, mana suaranya? What? Ini dari Siapa online yang saya. mau? Dari siapa yang ini dari tokonya Yuni Syara ya? Dari online saya. Online-nya apa namanya Mbak Yuni? Ini Y Store Yuni Syara. Oh, Y Store Yuni Syara. Oke, yang mau siapa? Mbak Yuni kasih, Mbak Yuni yang kasih, Mbak Yuni yang kasih. Sandra, kamu pengen kasih juga Sandra. Mbak Yuni, Sandra kamu yang kasih. Kamu yang paling heboh, yang paling heboh. Saya juga punya lipstick yang saya pakai. Ayo, Sandra Dewi punya lipstick. Kamu boleh aku kasih. Yang mau lipsticknya Sandra Dewi. Yang pasti bukan Aki. Yang Aki mau. Oke, yang mau lipsticknya Sandra Dewi. Ayo. Siapa yang mau? Mahasiswa, mana mahasiswa? Oh ini kamu. Wah kamu. Oke. Come on, everybody sing. Everybody sing. Hey, hey. Sekarang aku 50 tahun lagi, ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu.
saling cinta, dua hati, satu rasa. Yuni Syahla, Sandra Dewi, everybody give it up.